Ya, tamu kita ini kan dijuluki Dokter Jamban, Dokter Gila, pernah tampil di acara Ki Kendi beberapa tahun yang lalu. Dan saya berteman dengan Dokter Budi karena kami satu grup WhatsApp. Ada isinya macam-macam orang. Tapi intinya adalah orang-orang yang peduli pada masalah-masalah kemanusiaan, masalah-masalah sosial, masalah-masalah pertanian, masalah-masalah perikanan, peternakan. Nah, itu kumpullah kami di situ. Ada menterinya juga di situ, ya. Ada orang-orang terkenal juga di situ. Sehingga saya bisa melihat kiprah Dr. Budi Laksono ini. Karena Dr. Budi Laksono orang yang paling aktif mengunggah kegiatan-kegiatan dia, terutama ketika terjadi bencana. Nah, saya tertarik ketika Dr. Budi Laksono mengunggah kegiatan dia membantu masyarakat korban gempa di Cianjur untuk masalah air bersih. Dia membuat kegiatan penyediaan air bersih, termasuk tentu saja air minum. Mari kita sapa dan kita berikan aplaus yang meriah untuk Dr. Budi Laksono. Dr. Budi. Siap. Mungkin perlu laporan perkembangan atau progress report mengenai jamban. Kan dulu waktu Anda tampil di sini, Anda punya mimpi membuat jamban sebanyak-banyaknya karena problematika masyarakat kita, dan tadi diceritakan dengan baik oleh Mark dan Jeremy tadi bahwa banyak orang di Indonesia, masyarakat kita yang tidak memiliki jamban di rumah mereka atau di lingkungan mereka tinggal. Nah, sekarang ini sudah berapa banyak jamban yang Anda buat? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya jamban itu merupakan suatu kebutuhan basic di dalam setiap keluarga untuk mencegah penyakit-penyakit seperti tifoid, diare, dan lain-lain penyakit usus. Problemnya banyak orang yang tidak memahami itu sehingga saat ini banyak orang yang sakit itu. Nah, inilah perjuangan kita bagaimana supaya setiap keluarga harus punya toilet di rumah masing-masing. Dan alhamdulillah kita sudah membangun banyak, dan kebetulan dalam konteks pembangunan ini kita bersama TNI Angkatan Darat dalam serangan teritorial TMMD itu dijadikan program sehingga kita mempunyai 3 rekor muri pembangunan, mulai dari 1.500, 5.000, akhirnya yang terakhir 1 juta jamban terbangun bersama dengan Babinsa seluruh Indonesia dalam serangan teritorial pembangunan jamban ini. Tentu saja ini bukan selesai, justru sebenarnya statistik di BPS bulan yang lalu masih menampilkan kurang lebih 14,9 juta. Meskipun itu adalah istilahnya akses, bukan yang memiliki. Artinya kalau yang belum memiliki tetap seperti apa yang menjadi catatan kami, yaitu sekitar 20 juta keluarga di Indonesia ini masih belum punya jamban yang sehat. Tentu saja ini kami akan mengadvokasi terus kepada pemangku kebijakan, terutama bupati, gubernur, bahkan kepada presiden, supaya gerakan jamban untuk semua keluarga ini bisa dijadikan suatu gerakan nasional. Karena kita membuktikan itu sangat urgent, penting, tetapi mudah, murah, dan cepat. Dan masyarakat sudah dalam kontemplasi, sehingga kalau diberi stimulan sedikit pun dengan dorongan kuat leadership nasional misalnya, tentu saja sangat cepat sekali untuk menangkap, dan bahkan kami yakin kalau dikerjakan secara nasional seperti gerakan COVID kemarin, dalam waktu 1 tahun atau bahkan kurang bisa dijadikan souvenir bagi bangsa Indonesia bahwa kita menyelesaikan basic penyebab stunting dan kematian anak-anak serta kemiskinan ekstrim di Indonesia. Baik, menarik. Nanti saya akan elaborasi lebih lanjut, tapi sekarang kita simak dulu liputan berikut ini. Air merupakan sumber kehidupan bagi seluruh makhluk hidup di bumi. Air dibutuhkan manusia untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti mandi, mencuci, mengolah makanan, dan lain sebagainya. Namun masih banyak juga orang-orang yang masih kesulitan mendapatkan air bersih.
Di tengah kesulitan untuk mendapatkan air bersih, terutama di tengah bencana alam, Dr. Budi Laksono menciptakan alat untuk mengubah air kotor menjadi air layak minum. Alat tersebut ia beri nama stasiun air yang ditujukan untuk para korban bencana alam. Dengan mobil pickup, dokter 4 anak ini pun mengunjungi satu persatu pos pengungsian guna membagikan air secara cuma-cuma. Mulanya, air tersebut diambil dari ledeng atau sumber mata air terdekat dari lokasi bencana. Kemudian air disaring melalui alat ciptaannya. Prinsip alat ini sederhana, meskipun pusatnya adalah di sini sterilisasi. Pertama, air akan dipompa dari tangki ke pompa ini ke dalam filter, tabung filter pasir ini. Kemudian dari sini akan dipompa lagi terus menuju ke filter-filter yang kita bisa mengukur besaran partikel-partikel yang bisa dilewatkan atau melewati. Sehingga setelah dari sini kemudian baru masuk ke tabung sterilisator ultraviolet. Sehingga dari sini air ini sudah steril dan bisa diminum secara sehat. Bahkan disimpan di galon-galon untuk bisa didistribusi ke tempat-tempat penampungan. Stasiun air mampu menghasilkan 300 air galon dalam sehari. Selain itu, alat ciptaan Dr. Budi mudah dibawa sehingga dapat dioperasikan di segala medan. Ya, Dokter Budi nanti saya akan tanya ya soal stasiun air minum, tapi saya masih coba mendapatkan gambaran soal jamban tadi ya. Kalau satu jamban itu berapa biaya yang dibutuhkan untuk membangun satu jamban? Kurang lebih nilainya kalau kita pakai beton kurang lebih sekitar 400-500 ribu. Kalau kita menggunakan kayu paling-paling cuma sekitar 300 ribu atau bahkan kurang. Bahkan kalau kita menggunakan sekarang yang kami bangun di tempat pengungsian dengan bajaringan, ya kurang lebih sekitar 700. Itu adalah WC bagian bawah dan tengah. Dindingnya sebenarnya apalagi kalau di dalam pengungsian darurat ini, kita menggunakan plastik pun sebenarnya sudah cukup karena fungsi dinding hanya untuk menghindari privasi kita dalam buang air seperti itu. Sehingga untuk membuat jamban itu mulai dari 200 ribu bisa sampai generiknya sampai sekitar 900 ribuan seperti itu. Baik, artinya kalau ini dikeroyok rame-rame, semua berpartisipasi, maka target untuk jambanisasi tadi sebanyak mungkin itu bisa tercapai ya dok ya? Pasti. Bahkan kami masih punya vision. Kalau itu digerakkan secara nasional di bawah perintah khusus, biasanya Pak Jokowi misalnya, gerakan 1 juta ini tinggal di scale up saja. Karena kita sudah mempunyai babinsa-babinsa yang expert untuk membuat jamban ini. Sehingga yakin sangat mudah tercapai dalam waktu 1 tahun sebelum 2024 selesai, seluruh Indonesia punya jamban itu sangat mungkin sekali. Baik, beberapa kali Anda bekerja sama dengan benibaik.com ya, termasuk ketika pembangunan Huntara. Coba kasih gambaran sedikit aja, pendek aja mengenai Huntara, inovasi Anda itu apa istimewanya? Terima kasih. Jadi sebelum saya ungkapkan itu, saya harus mengatakan bahwa Huntara itu adalah basic need bagi pengungsi dan itu dalam schedule time. Banyak orang mengatakan Huntara nanti setelah 3 bulan atau bahkan 6 bulan zaman dulu. Sekarang pakai tenda dulu. Bagi orang yang tidak tahu rasanya tenda, mungkin 1 hari kemah enak, tapi kalau sudah 3 hari, apalagi 1 minggu itu tantangan berat. Oleh karena itu, kami mencoba menciptakan Huntara, hunian sementara, tetapi bagi beberapa orang bisa setahun juga. Nah, ini dimulai zaman kami waktu itu di Aceh, kami membangun Huntara yang berbasis bambu, yang kami sebut AB6. Yaitu kelebihannya, kalau orang membuat bangunan itu tiangnya dulu, kami membuat dindingnya di bawah. Kemudian baru dinding itu kita ataskan, sehingga kita
bisa memasang dinding depan dan belakangnya. Itu hanya memerlukan waktu 6 jam. Dan mengerjakan bukan profesional, bukan tukang, tetapi adalah pengungsi itu sendiri. Dan biayanya dengan kayu ukuran luasnya 4 kali 5 meter ruangan, itu tidak lebih dari 6 juta. Ini kita bangun di Aceh, waktu itu di Desa Lepung. Setelah kami melihat di beberapa case, akhirnya kami melihat bahwa Huntara ini harus dibangun, tidak harus nunggu beberapa minggu. Bahkan kalau perlu, dinas-dinas yang bertanggung jawab terhadap kebencanaan bisa mempunyai semacam cadangan Huntara ini. Huntara ini bisa dilipat, Huntara ini bisa dipasang. Oleh karena itu dari pengembangan pemikiran kami membuat namanya Huntara Z2 yang bisa diinstal hanya dalam waktu 20 menit, bahkan beberapa rekor itu 16 menit oleh teman-teman di Basnas yang kami latih. Bahkan nanti kalau sudah dipakai ini dilipat lagi nggak lebih dari 10 menit selesai. Nah ini kelebihannya, kalau itu bisa disimpan di kantor, suatu saat ada bencana tinggal pasang saja, seperti itu. Nah ini kelebihan dari Huntara Y2, ringan dan bisa diangkat kemana-mana. Baik, jadi butuh berapa biaya untuk bisa membuat satu Huntara standar? Ya, kalau kami membangun Huntara dengan basis baja ringan, dengan dinding triplek, dan atapnya itu bisa menggunakan plastik terpal, itu kurang lebih hanya sekitar 5 juta, dan itu bisa diinstal dalam waktu kurang lebih 20 menit itu. Tetapi untuk sustainability, kami di Lumajang ini mengembangkan dengan atapnya spandek itu seng yang panjang. Nah ini memerlukan pemasangan tetap sama, kurang lebih 10 menit, tetapi masang sengnya bisa sekitar 1 jam. Dan biayanya kalau dengan spandek kurang lebih sekitar 6 jutaan. Baik, sekarang soal stasiun air minum. Ini dari mana gagasan membuat stasiun air minum yang bisa mobile gitu, bisa bergerak kemana-mana? Dari mana idenya? Terus terang kami sangat tertegun sekali dan terpana ketika waktu bencana Aceh itu kita dibuat terkesima oleh pasukan dari Australia yang di pinggir Sungai Aceh itu menyaring air dari sungai dan kemudian menjernihkan dan kemudian dibagi-bagi air itu menjadi air minum yang dibagikan pada pengungsi. Di situ saya melihat bahkan saya mengingat zaman dulu kita pernah mendapat pelajaran tentang air bersih, sehingga saya pikir ini mudah sekali. Sehingga yang penting bagaimana memfiltrasi ini. Dan sekarang alat-alat filtrasi bisa diakses di toko-toko, bahkan toko-toko online, sehingga kita mudah untuk mengaksesnya. Perakitannya mudah, sehingga dari dasar itu tahun 2006 ketika ada bencana di Merapi saat itu, 2006 atau 2008, itu kami mencoba menginstal itu dengan tim Palang Merah Kota Semarang, dan kami masukkan di dalam mobil pick up, kami keliling juga menggunakan stasiun itu untuk menyediakan air minum bagi pengungsi-pengungsi. Dan air minum penting sekali bagi pengungsi karena pada dasarnya timeline untuk keberadaan air itu sebenarnya 3 jam pasca bencana itu harus ada. Nah dalam konteks inilah sebenarnya kami membuat instalasi ini sebenarnya bukan untuk kami istilahnya monopoli, justru kami ingin setiap kantor-kantor yang berwenang tentang kebencanaan mempunyai yang murah ini. Karena membuat stasiun ini tidak harus mahal, bahkan kalau ada stasiun yang mahal tentu saja kita pertanyakan berapa efektif efisiensinya seperti itu. Menarik, nanti tentu saja kita ingin tahu berapa harga atau biaya yang dibutuhkan untuk membangun sebuah stasiun air minum yang mobile tadi. Dan kemudian tantangan yang dihadapi dalam proses bagaimana mencari air, sumber air untuk diolah menjadi air minum. Tapi kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Katanya kalau di tempat bencana ini itu gudangnya berkah. Banyak orang miskin, banyak orang menderita. Kalau kita melakukan di sana, pahalanya akan banyak sekali.